Waalaikumsalam. Hai teacher, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum teacher. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teacher. Waalaikumsalam. Assalamualaikum teacher. Assalamualaikum teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang nggak pakai baju putih ini. Aduh, gimana ya? Waduh. Ada baju putihnya ya? Mungkin lagi ada. Mungkin Nanti dicuci. paling masih dicuci. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah seadanya. Oh, seadanya. Iya, nggak apa-apa deh ya, seadanya. Pinter banget sih. Seadanya aja. Pinter banget sih anak Lucu Lazuardi. anak, lucu anak. Nge-freeze nih di sini. Nge-freeze? Iya nge-freeze tadi. Oh iya, tapi sekarang udah lancar ya. Halo Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak punya baju putih. Yang namanya masih belum di rename ya. Di rename ya sayang. Memakai nama siswa ya. Ini ada siapa nih? Janges nih. Waalaikumsalam, Rashid. Kayak nama siswa ternyata. Tapi cuma kayak ini ya. Apa nih? Yang mau ke sana itu. Cuk. Ya, kita menunggu Teacher Rifai, iya. Ini Ya. menunggu Teacher Rifai, Ibu. Saya bertanya pada Bapak Ketua dulu. Bagaimana sudah Baik. siap atau belum? Teacher Rifai monitor di sini? Teacher Sari. Waalaikumsalam Iya. teacher. Waalaikumsalam. Hari ini kayak kita. Assalamualaikum ini kita teacher mendengarkan cerita haji itu ya. Iya, Kak Dila. Ini kita akan mendengarkan bagaimana sih peristiwa haji. Semuanya. Dari adik TK. Nah, Teacher Rifai sudah ada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Oke. Kalau Teacher Rifai sudah ada, kita akan mulai ya. Oke. Teacher, ini dari kelas 1, ini dari TK, kelas 1, kelas 2, apa kelas 3, apa kelas 4? Semua. Semua ya. Semuanya ya. Sudah ya. Halo, Teacher Rifai, kita mulai ya, Teacher. Kita mulai ya. Oke. Kita mulai Mulai ya, dulu. CI. Bagaimana, Teacher? Saya dari tadi sudah ngomong tapi mungkin tidak terdengar ya. Oh, subhanallah. Oh ya, bentar. Baik. Baik. Baik, sudah mau dimulai ya, Miss ya. Bapak Ibu mau dimulai? Iya. Kalau mau Betul. dimulai, saya akan mute all ya. Kecuali teman-teman yang co-host bisa menyalakan dan mematikan sendiri. Oke. Terima kasih, Baik. Bu Mira. Terima kasih Bu Mira. Bu Mira, aduh saya kalau saya dinyalain Bu, punten. Buin terdengar kok. Terdengar. Buin Oke. terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Teacher can mute. Mute. What do you mean? Okay. You're getting muted. Oke, thank you. Lol. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua diberi kesempatan oleh Allah berkumpul di sini dari adik TKA dan kakak-kakak SD. Nah, kita mau ada apa ya di sini? Gak bisa berjumpa di sekolah.
Maka tahun ini untuk pembelajaran manasik haji kita lakukan secara virtual. Tentu sudah tidak asing lagi ya buat teman-teman berkegiatan secara virtual. Nah, kegiatan hari ini, manasik haji hari ini agar bisa berjalan dengan lancar, mari kita awali dulu dengan berselawat bersama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan membaca, kita buka dulu dengan membaca suratul Fatihah ya. Semoga kegiatan hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. Oke. Ala hadinnya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kegiatan hari ini akan berjalan dengan lancar. Di sini Teacher Iin sebagai pembawa acara akan menyampaikan beberapa acara yang akan kita lalui. Yang pertama tadi sudah kita buka bersama-sama dengan doa. Yang kedua kita akan mendengarkan pengantar manasik haji. Sebenarnya manasik haji itu apa sih? Atau kegiatan atau ibadah haji itu apa ya? Mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Nah, untuk itu kita akan dengarkan bersama paparannya bersama Teacher Ais dan Teacher Ina. Nah, untuk Teacher Ais dan Teacher Ina silahkan. Baik, Terima kasih, Ais. Teacher. Oke, Teacher Ais ada. Iya. Kita berdua ya, Teacher Ina ya. Ya, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang Teacher Ais hormati, Bapak Haidar Bagir, Ibu Lubna Assegaf, Kepala Unit, ada mungkin di sini ada Teacher Ai, Teacher Sari, Ayah Bunda yang menemani anak-anak semua di rumah, para teachers, dan tentunya yang paling Teacher Ais cintai, kalian semua anak-anak semua ya. Semoga Allah selalu memberikan hidayah, inayah, rahman, rahim, serta ridhonya untuk kita semua. Amin. Amin. Ya, anak-anakku semua, Teacher Ina, di hari yang penuh keberkahan ini kita akan melaksanakan kegiatan manasik haji ya. Karena karena sekarang kondisinya masih pandemi COVID-19, jadi pelaksanaannya beda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita pelaksanaannya secara virtual. Tapi walaupun virtual, mudah-mudahan tetap bisa membawa kehusyuan. Ya, nanti ibadah hajinya khusyuk walaupun kita hanya lewat layar ya, Teacher Ina ya. Betul ya. Oke, Teacher Ina, pergi haji itu rukun Islam atau rukun iman ya, Teacher ya? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu nggak? Sebelum dijawab sama Teacher Ina nih. Ya. Ada yang tahu nggak? Ayo. Ini ya, Teacher Ina, jadi jawabnya di masing-masing tempat ya. Ya. Oke. Boleh di chat ya, Bu? Boleh di chat. Boleh di chat. Oke, Teacher Ina boleh lihat di chat ya. Oke, siap. Coba Teacher Ina lihat. Ya, belum yang jawab. Rukun Islam yang keberapa sih?
Oh, pergi betul haji. rukun Islam, tapi nomornya nomor berapa sayang? Nomor Nomor berapa? satu kah? Rukun Islam yang keberapa ya? Baru rukun. Oh, ada yang rukun iman. Ingat sayang, ada rukun iman, ada rukun Islam. Ya. Yang benar yang mana? Rukun iman atau rukun Islam? Dan urutannya nomor berapa ya, Nak ya? Di sini masih. Wow, oke. Nomor 5. Iya, betul. Ya, alhamdulillah, betul. Betul, Pergi terima haji kasih. adalah rukun Islam yang kelima. Hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu melaksanakannya. Karena apa? Karena ibadah haji itu membutuhkan biaya yang besar. Jadi kita kalau pergi ke Mekah itu harus dengan biaya. Jadi juga selain kita harus mampu biaya, kita juga mampu fisiknya harus sehat, harus dalam keadaan sehat. Karena pergi haji itu membutuhkan tenaga, melaksanakannya dengan kegiatan fisik di sana ya. Nah, Teacher Ina, ibadah haji Ya, itu siap. bisa di sembarang waktu nggak? Bisa kapan saja tidak? Oh, tidak dong. Ada waktunya, Teacher Ada Ais waktunya ya. Di Iya. bulan apa tuh, Teacher? Apakah di bulan Januari atau bulan apa, Teacher? Kalau bulan lebih enaknya bulan Islam, bulan apa? Atau sekarang baru kemarin. Nah, kita melaksanakan. Bulan apa, Teacher, kalau pergi haji, Teacher? Ada yang tahu nggak? Coba Teacher Ina lihat di. Ada yang tahu di bulan apa kita pergi haji? Di bulan Muharram, Syawal, Safar, Ramadan, atau bulan apa? Atau bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah? Ya, benar. Dzulhijjah. Ini siapa ya yang menjawab? Masya Allah, dari kakak kelas 5. Terima kasih ya kelas 5. Alhamdulillah, Dzulhijjah. Jadi pergi haji itu hanya dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Ya, tanggal 9 itu kita mulai melaksanakan kewajiban ibadah haji rukunnya ya. Dan tempatnya pun tidak bisa di sembarang, hanya di satu tempat. Di mana? Ada yang tahu lagi? Di mana kita bisa beribadah haji? Apakah di Indonesia atau di Amerika atau di mana? Ada yang tahu? Ya, di mana? Ada yang tahu? Halo, ini Teacher Ais suaranya masih keluar nggak ya? Masih kedengaran Teacher Ais, masih. Ya, di Mekah Al-Mukarramah. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 97, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya apa? Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Itu firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 97 mengenai haji ya. Nah, haji pertama kali dilaksanakan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah tersebut datang setelah Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah di Masjidil Haram, kota Mekah. Nah, Teacher Ais mau tanya lagi nih, apa sahnya haji? Teacher Ina boleh dibantu Teacher Ina? Yang wajib pergi haji dan syarat sahnya itu apa sih? Siapa aja yang harus melaksanakan haji? Coba ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Coba. Teacher Ais, mohon maaf, ini waktunya kayak kita terbatas. Oh iya, sudah habis ya? Iya, karena kita terbatas. Mungkin Teacher Ina akan memberikan ini sayang. Biasanya anak-anak kan kita kalau manasik di sekolah itu kita mulainya mikotnya di gedung masing-masing. Anak TK di gedung TK, anak SD di gedung SD. Sekarang spesial sayang,
Spesialnya apa? Manasik kali ini kita akan langsung pergi kemana? Langsung pergi mikotnya di mana sih? Mikot itu tempat kita mulai berhaji ya, startnya ya. Mulai niat. Nah, kita akan mulai mikot Ya. startnya di Yalamlam. Nah, nanti kita akan ke Yalamlam, nanti kita akan ke Arafah, nanti kita akan ke Muzdalifah dengan tempat yang sesuai namanya. Ya, itu rangkaian ibadah haji ya, teacher ya. Rangkaian ibadah haji yang harus rangkaian ibadah haji yang tidak boleh dilewatkan. Apa saja dari niat, wukuf, tawaf ifadah, sa'i hingga tahallul ya. Nanti juga kita ke Mina, ke Muzdalifah ya, teacher ya. Jadi rangkaiannya akan kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan semua bisa mengikuti dengan baik, dengan khusyuk. Dan semoga ibadah haji kita hari ini mudah-mudahan diterima oleh Allah. Tentunya kalian mendapatkan, anak-anak semua mendapatkan pengetahuan serta pengalaman baru yang insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan terakhir, semoga hari ini perjalanan ibadah haji kita menjadi haji dan hajah yang mabrur. Amin. Diterima ya amal ibadah kita semua. Baik. Tidak ada tambahan lagi, Teacher Ina, karena waktunya sudah habis ya. Iya, betul. Dan semoga ini Teacher Ais, karena kita akan langsung pergi ke Arafah, kita akan pergi ke Mina, nanti mungkin esensi dari tempatnya kita akan dapatkan ya, karena kita spesial. Ya, kita langsung ke sana ya. Oke. Selamat menjalankan ibadah manasik haji. Mudah-mudahan semua sehat dan menjadi haji yang mabrur. Amin. Mabrur. Dan mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Teacher Ais dan Teacher Ina yang sudah memberikan pengantar untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, ada yang penasaran nggak ya yang tadi disampaikan Teacher Ina dan Teacher Ais bahwa kita akan berjalan-jalan atau kita akan mulai prosesi manasik haji? Oke, are you ready? Nah, untuk itu kita akan dipandu oleh ustadz kita yang sudah tidak asing lagi, tentu kalian sudah sangat mengenalnya. Siapa dia? Kita panggil sama-sama Teacher Rifai yang akan menyampaikan manasik haji dan pemaknaan pelaksanaan ibadah haji pada kali ini. Untuk Teacher Rifai, dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Teacher mengaminkan tadi yang disampaikan sama Teacher Ais dan Teacher Ina. Semoga perjalanan haji kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga ini menjadi kenyataan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak sekalian, hari ini Teacher Rifai akan membagi Teacher Rifai menjadi dua bagian. Yang pertama, Teacher Rifai dalam sebuah video, dalam sebuah tayangan. Lalu yang kedua, Teacher Rifai saat ini dalam virtual yang menemani nanti di videonya Teacher Rifai sendiri. Untuk video, Teacher Rifai minta bantuan sama Teacher Ina untuk mengoperasikannya. Nanti insya Allah akan kita lihat bagaimana perjalanan manasik haji kita kali ini dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu manasik ke manasik lainnya, dari satu jenis ibadah dalam rangkaian rukun-rukun haji ke rukun-rukun yang lainnya. Untuk persingkat waktu, kami mulai. Silakan Teacher Ina untuk bisa ditayangkan videonya. Ustadz, sebentar. Dari tadi saya sudah berkali-kali, Rosila,
hilang muncul. Saya minta bantuan Pak siapa nama Pak Joko. Pak Joko, saya juga akan berusaha ya tadi ya. Baik. Ya, Sila sudah koordinasi dengan Pak Joko. Ya, boleh. Oke. Siap, sebentar ya. Panduan. Kita tunggu ya, kita Sebentar ya, Nak bersabar. ya. Iya, Teacher Ina sudah mempersiapkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu, kita dengarkan Ustadz dulu ya. Tadi udah masuk Ustadz? Iya, ya. Udah? Ya, sudah. Baik anak-anak, sambil menunggu videonya bisa kita sama-sama saksikan, nanti dalam video itu, Teacher Rifai akan menunjukkan tempat-tempat yang menjadi tempat ibadah haji, karena ibadah haji itu tidak di satu tempat saja, walaupun namanya satu yaitu ibadah haji, tapi ternyata tempatnya itu di sana di beberapa tempat dan jaraknya antara satu tempat dengan tempat yang lainnya itu cukup berjauhan ya, cukup berjauhan. Apalagi kalau misalkan haji yang normal, bukan di musim pandemi ini ya. Kalau yang normal itu jumlah jamaahnya lebih dari 2 juta orang. Berarti sangat banyak orang saat itu berada di Makkah, di tanah haram ya. Lalu ketika kita berada di satu tempat, umpamanya yang pertama kita nanti akan mulai mikot. Di mikot atau tempat mengambil niat atau memakai pakaian ihram, memulai haji atau start daripada haji, itu kita akan menuju satu tempat yang dikhususkan untuk tiap-tiap negara. Kalau orang Indonesia itu dari tempat-tempat tertentu, salah satunya dari Yalamlam ya. Dari Yalamlam itu adalah mikot untuk orang Indonesia. Nah, di mikot itu kita berniat haji setelah menggunakan pakaian ihram. Sebelum memakai pakaian ihram itu sebenarnya anak-anak ada rentetan yang panjang. Salah satunya adalah mandi, ya, memakai wangi-wangian, kemudian memakai baju ihram dan melakukan sholat sunnah terlebih dahulu, baru kemudian berniat haji. Seperti itu. Jadi sebenarnya ada rentetannya di menjalankan ihram. Bagaimana teacher? Sudah bisa itu videonya? Iya, siap. Sambil lihat ya tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita melaksanakan manasik haji, maka kita terlebih dahulu mempraktekkan bagaimana cara memakai kain ihram. Ini namanya kain ihram. Untuk ibadah haji, pakaiannya khusus, yaitu menggunakan kain ihram ini. Hanya 2 helai kain, yang lainnya dicopot, baju semua dicopot, termasuk penutup kepala juga dicopot ya. Kita copot penutup kepalanya. Lalu cara memakainya setelah baju segala macam dicopot, celana semua dicopot, cara memakainya adalah yang pertama, kita ambil satu dulu. Kita ambil satu, ini untuk bagian bawah. Nah, kita pakai untuk bagian bawah. Kita bentang seperti ini. Ya. Lalu kita pakai, kita pertemukan seperti ini juga boleh. Lalu kita pakai seperti kita memakai sarung seperti ini. Nah, ini. Nah, ini biar kuat. Boleh dikasih sabuk di sini. Baru setelah itu kita ambil kain yang satunya. Kita pakai
untuk bagian badan. Caranya adalah ditarik ini lebih panjang di sebelah kanan, karena nanti tangan kanan nggak ditutup. Tangan kanan dibiarkan kebuka, tangan kiri belah sini. Jadi nanti tinggal diginiin saja. Nah, ini seperti inilah cara memakai kain ihram untuk jamaah laki-laki. Kalau untuk perempuan nanti lain lagi, karena kalau perempuan hanya memakai baju yang menutup seluruh aurat seperti itu. Nah, demikian cara memakai kain ihram sebelum kita melakukan manasik haji. Terima kasih. Baiklah, setelah tadi kita memperagakan cara memakai kain ihram, nah ini jadinya seperti ini. Kita tidak menggunakan baju kecuali kain ihram ini. Baru setelah itu kita akan melakukan niat haji di mikot. Mikot itu adalah tempat yang sudah ditentukan untuk membaca niat haji. Masing-masing orang, masing-masing negara biasanya sudah ditentukan tempatnya masing-masing. Oke, bagaimana niatnya? Mari ikuti teacher. Niatnya adalah kita baca labbaika Allahumma hajjan. Silakan diikuti. Labbaik Allahumma hajjan. Ya, seperti itu. Baru setelah itu kita akan menuju ke padang Arafah. Di sana kita akan berdiam diri untuk bermunajat, berzikir kepada Allah. Sambil menuju ke Arafah, kita baca talbiyah. Mari sama-sama kita baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ayo sama-sama kita baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oke, setelah itu kita sampai di padang Arafah. Apa yang akan kita lakukan di padang Arafah? Di padang Arafah kita semuanya berzikir, memuji, mensucikan nama Allah, menyebut nama Allah, memperbanyak doa, perbanyak zikir dan seterusnya. Lalu di padang Arafah itu nanti akan ada khutbah, namanya khutbah Arafah. Arafah dimulai semenjak matahari tergelincir. Kalau di sini mungkin kurang lebih jam 12 lewat atau pas waktu zuhur, setelah waktu azan zuhur tiba. Lalu kemudian di sana ada namanya khutbah Arafah yang dipimpin oleh Amirul Hajj. Nah, oke, sekarang kita akan khutbah Arafah. Kita dengarkan khutbah Arafah. Yang menjadi Amirul Hajj-nya berarti teacher ya. Teacher akan khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah haji sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua berkumpul di padang Arafah adalah untuk berzikir, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Hari Arafah adalah hari yang sangat penting bagi jamaah haji. Karena di dalam hari Arafah itulah kita sedang diperlihatkan oleh Allah kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, kata Allah, hai malaikat, lihatlah tamu-tamuku telah datang dari negeri-negeri yang jauh. Dari pelosok-pelosok yang jauh mereka berkumpul di padang Arafah ini. Saksikanlah wahai para malaikatku, ini adalah tamu-tamuku yang dimuliakan. Ketahuilah para jamaah haji, hari ini kita sedang dibanggakan oleh Allah. Kita sedang dimuliakan oleh Allah. Kita sedang dijadikan tamu Allah yang agung di hadapan para malaikat yang suci. Kita semua disebut sebagai tamunya. Kita semua disebut sebagai orang yang istimewa. Kita semua dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Oleh karena itu,
Di Arafah ini perbanyaklah zikir, perbanyaklah doa, perbanyaklah permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di belakang kita terlihat ada sebuah bukit, namanya adalah Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah itulah dulu kakek moyang kita, Nabi Allah Adam alaihi salam, dipertemukan pertama kalinya di dunia ini oleh Allah bersama dengan istrinya yaitu Siti Hawa alaiha salam. Jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah, untuk mengisi Arafah ini sekali lagi kita ingatkan bersama-sama agar kita memperbanyak berzikir, memperbanyak doa dan permohonan kepada Allah. Oleh karena itu, dengan Arafah ini maka haji bisa dianggap sebagai haji, karena kata Rasulullah SAW menyatakan bahwa tidak ada haji kalau tidak ada Arafah. Oleh karena itu, dengan adanya Arafah ini, maka haji kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua pasti adalah harapan kita bersama. Oleh karena itu, perbanyaklah dan manfaatkanlah Arafah ini untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah khutbah Arafah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, setelah selesai pidato Arafah, selesai khutbah Arafah oleh Amirul Hajj yang baru saja disampaikan tadi, semua jamaah Syarifah Idris. Oke, silahkan Ustadz. Ustadz akan memberikan penjelasan. Tadi kita berada di Arafah ya nak ya. Sekarang kita dengarkan Ustadz lagi. Ustadz. ya. Ya, silahkan Ustadz. Anak-anak, kita bertalbiyah dulu ya. Mari kita sama-sama bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itulah talbiyah kita sudah kita ucapkan sama-sama. Terus tadi kita ada niat. Tadi sudah lihat ya di tayangan videonya, ada niat untuk melaksanakan haji setelah memakai baju ihram. Mari kita sama-sama ucapkan ya niatnya ya. Labbaik Allahumma hajjan. Sama-sama. Labbaik Allahumma hajjan. Oke, setelah itu tadi apa ya? Setelah kita mengucapkan niat haji, baru kita berjalan menuju ke padang Arafah sambil membaca talbiyah. Kita baca lagi yuk talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oke anak-anak, sekarang coba kita lihat apa sih maknanya dari yang sudah tadi kita bacakan. Yang pertama, niat. Segala sesuatu amalan kita hanya bisa diterima, salah satu syaratnya adalah dengan niat. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu harus dimulai dengan niat. Sesungguhnya amal itu bisa sah apabila ada niat. Makanya tadi kita sama-sama baca niat. Terus kenapa teacher niatnya harus di tempat-tempat yang berbeda-beda? Ada yang harus di miqat ya, di Yalamlam atau yang di yang lainnya. Kenapa harus ditentukan seperti itu? Karena Indonesia itu posisi negaranya kalau dilihat dari Arab Saudi, dilihat dari Makkah, itu persis ke arah negeri Yaman. Nah, karena ke arah negeri Yaman, sudut yang bisa searah itu adalah salah satunya adalah Yalamlam. Maka kita dipusatkan di situ. Karena Rasulullah waktu itu melaksanakan ibadah haji berangkatnya dari arah Madinah. Nah, posisi itu berbeda lagi dari arah
Dari arah Irak beda lagi. Jadi kalau kalian lihat Ka'bah itu ada 4 pojok, ada 4 sudut. Itu Hajar Aswad, ada sudut rukun Sami namanya. Setiap sudut disebut rukun ya, rukun Sami. Kemudian ada rukun Iraqi, kemudian ada rukun Yamani. Nah, itu setiap rukun itu menunjukkan arah-arah negeri kita. Kalau rukun Iraqi itu berarti arah negara ke Irak dan seterusnya. Kalau rukun Sami itu berarti arah negeri Syam. Kalau rukun Yamani itu berarti arah negeri Yaman. Nah, kita dari arah negeri Yaman. Berarti kita tadi ngambil mikotnya yang searah dengan negeri kita ya. Nah, selanjutnya kita melakukan perjalanan menuju Arafah. Tadi di Arafah kita semua dikumpulkan. Tadi Arafahnya teacher sengaja ambil gambarnya yang masih kosong. Itu aslinya kalau sudah masuk jamaah haji itu penuh dengan masyarakat atau dengan jamaah haji yang berbondong-bondong datang ke tempat tersebut. Penuh ya. Kenapa? Karena orang-orang di situ berkumpul menjadi satu, tadi sudah teacher sebutkan jumlahnya lebih dari 2 juta. Nah, di sana dipasang tenda-tenda yang kemudian manusia itu semua berkumpul di tempat itu untuk melakukan Arafah. Kenapa ini Arafah dilakukan? Apa maknanya? Arafah itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pusatnya atau jantungnya haji. Jadi haji itu adalah Arafah. Kalau misalkan tidak ada Arafah, maka tidak ada haji. Nah, Arafah ini maknanya apa? Anak-anak sangat dalam sekali. Maknanya adalah mengingatkan kepada kita semua bahwa nanti di hari akhir, nanti di akhirat, kita itu akan dikumpulkan di tempat yang sama, dikumpulkan di sebuah padang yang sangat luas, dikumpulkan dari manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti zaman manusia terakhir, menjadi satu. Kita bisa bayangkan, baru 2 juta orang saja di Arafah itu ya begitu banyaknya manusia, yaitu serba putih. Manusia dikumpulkan menjadi satu akan lebih dari 5 miliar, bahkan mungkin lebih dari satu. Sama-sama wa ta'ala, Maliki Yaumiddin, Raja Hari Pembalasan. Di mana saat itu tidak ada lagi orang bisa mengaku sebagai raja, sebagai presiden, sebagai pejabat, sebagai menteri. Tidak ada yang bisa mengaku. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maliki Yaumiddin, yang menjadi raja di hari tersebut. Nah, Arafah ini mengingatkan kita semua bahwa tidak ada yang boleh kita bawa kecuali hanya pakaian ihram itu ya, dengan pakaian yang sama. Tidak ada pakaian berjahit, tidak ada celana, tidak ada baju, tidak ada penutup kepala. Semuanya hanya pakai 2 helai kain, yaitu kain ihram. Begitulah kita manusia. Walaupun banyak hartanya, walaupun banyak segala macam yang dimilikinya, semua ditinggal. Yang dibawa oleh kita hanyalah kain yang warnanya putih dan jumlahnya tidak banyak. Nah, begitulah anak-anak. Allah membanggakan tamu-tamunya di hadapan para malaikat. Lihatlah, ini adalah tamu-tamuku datang dari berbagai penjuru dunia. Datang dari tempat-tempat yang jauh. Mereka berkumpul memenuhi panggilanku. Baiklah ya Allah, aku penuhi panggilan. Aku datang ya Allah. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian setelah khutbah Arafah tadi, coba kita lihat mau kemana lagi perjalanannya. Silakan Teacher Ina. Ya. Karena Ustadz ada gangguan, kita dengarkan ya nak ya. Nah, tadi kita sudah dari Arafah, kita akan siap-siap kemana? Kita akan ke Muzdalifah sayang. Di Muzdalifah kita akan mengambil bebatuan. Nanti
Kita lihat ya. Kita lihat seperti apa sih Muzdalifah itu. Oke. Kalian. Setelah selesai pidato Arafah, kita lihat Arafah oleh Amirul Hajj yang baru ini saja masih disampaikan tadi, semua jamaah ini masih membahas tentang Arafah. Melanjutkan doanya di padang Arafah ini sampai matahari tenggelam ke arah barat, artinya sampai menjelang maghrib, barulah kemudian para jamaah akan berpindah menuju ke Muzdalifah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama banyak-banyak berzikir di Arafah ini. Mari kita lantunkan kembali talbiyah kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita perbanyak zikir di tempat ini. Baiklah, setelah ini mari kita sama-sama menuju ke Muzdalifah. Ada apa di Muzdalifah? Di sana kita akan bermalam sampai tengah malam untuk mengambil batu-batuan untuk dipakai zumrah di keesokan harinya atau setelah lewat tengah malam. Baik, mari kita sama-sama menuju ke Muzdalifah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ayo semua sama-sama talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik. Apa yang harus kita lakukan? Di sini kita melanjutkan berzikir kepada Allah sambil kita mencari batu-batu yang akan kita persiapkan untuk lempar jumrah. Baiklah, sekarang kita cari batu di Muzdalifah ini. Caranya kita mencari di lapangan Muzdalifah ini, di perbukitan ini kita mengambil paling sedikit adalah 21 kali 3 ya, karena kita akan melempar jumrah sebanyak 3 kali, jadi 21 kali 3. Kita ambil, kita pungut batu-batuan itu ya, kita ambil. Oke, setelah dapat kita melanjutkan berzikir di Muzdalifah ini sampai tengah malam lewat. Setelah lewat dari tengah malam kita menuju ke Mina. Di Mina kita sebentar bermalam di sana. Mari kita menuju Mina. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oke, setelah bermalam di Mina, boleh setelah menjelang subuh kita berangkat menuju ke tempat jamarat, tempat lempar jumrah. Mari kita menuju ke tempat lempar jumrah untuk melakukan jumratul ula, jumratul wusta, dan jumratul aqabah. Kita akan ke sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oke anak-anakku, di sini sudah terlihat ada sumur atau ada kayak tempat untuk melempar jumrah. Mari kita mulai. Caranya, batu-batu yang tadi sudah kita ambil dari Muzdalifah, kita siapkan setiap sumur 7 batu. Nanti ada 3 sumur ya, Nana. Sumur pertama kita mulai melempar dulu, harus terkena tiang yang ada di sana. Jangan sampai tidak terkena. Kalau tidak terkena kita bisa ulangi. Caranya adalah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim lalu lempar ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Setelah 7 kali kita pindah ke sumur yang kedua, ke tempat jamarat yang kedua, baru kita melempar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Setelah itu kita pindah lagi ke sumur yang
Teacher Ina. Apakah terkendala, Teacher? Sepertinya Teacher Ina jaringannya sedang terkendala. Kita sabar. Teacher Rifai bisa mendengarkan kami? Iya. Nah, sayang, tadi kita sudah sampai ke ini ya, lempar jumroh ya Teacher Iin ya. Iya, betul. Nah, coba kita, nah ini kita masih lempar jumroh. Alhamdulillah, kita dengarkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah selesai 3 sumur, kita bisa kembali ke Mina untuk beristirahat di Mina dan kita melakukan tahallul pertama dan sudah boleh ganti baju, tidak memakai pakaian yang seperti ini lagi sudah boleh. Nah, namun kalau kita masih menggunakannya juga tidak apa-apa. Kita kembali ke Mina dulu untuk beristirahat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, di hari yang kedua kita masih melakukan lempar jumrah kayak tadi sampai hari yang ketiga. Karena ada 3 kali kita berulang-ulang untuk melakukan lempar jumrah. Baru setelah itu kita menuju ke Ka'bah untuk melakukan tawaf dan melakukan sa'i dan tahallul yang kedua atau potong rambut yang kedua. Mari kita sekarang menuju ke Ka'bah untuk melakukan tawaf. Kita biasanya dijemput pakai mobil karena jaraknya jauh antara Mina dan Makkah itu, antara Masjidil Haram dan Mina, maka kita gunakan bus. Kita melakukan perjalanan menuju ke Masjidil Haram. Setelah sampai di sana, ini biasanya sudah lewat dari Hari Raya Idul Adha ya, atau sudah Idul Adha. Boleh kita sambil takbiran untuk menuju ke Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Oke anak-anak sekalian, saat ini kita sudah berada di Masjidil Haram, tepatnya di Ka'bah. Kita akan melakukan tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Nah, kita mulai dari sudut. Di sana ada garis hijau yang menunjukkan ke arah batu atau Hajar Aswad. Nah, disitulah startnya. Dan ingat, Ka'bahnya ada di sebelah kiri kita, dari sebelah sini ya. Jadi ini Ka'bah, ini kita. Di situ ada, di pojok ini ada Hajar Aswad. Nah, lalu kita arahkan ke Hajar Aswad, atau kita langsung mencium Hajar Aswad, tapi sangat susah kalau untuk menciumnya. Maka kita arahkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baru kita mengelilingi Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau sudah sampai di rukun yamani, doanya kita ganti dengan doa selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, sesampainya di Hajar Aswad kembali kita ucapkan kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baru kita putar lagi kayak tadi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai di rukun yamani doanya kayak tadi.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai lagi di Hajar Aswad lagi, kita baca kayak tadi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lalu putar lagi sebanyak 7 kali atau 7 putaran. Baru setelah itu kita akan melakukan sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Mari kita menuju ke Bukit Sofa untuk memulai sa'i. Kita mengarah, kalau di sana dari sebelahnya Ka'bah, itu tidak terlalu jauh dari Ka'bah. Di sana ada Bukit Sofa. Nah, sekarang kita sudah berada di Bukit Sofa. Nah, di Bukit Sofa ini kita arahkan pandangan kita ke arah Ka'bah. Kita arahkan pandangan kita ke arah Ka'bah karena kita akan membaca doa kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lalu kita start mulai jalan. Jangan langsung lari dulu, tapi jalan saja dulu. Jalannya sambil baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau sudah ada garis hijau di sana, ada garis warna hijau, baru kita mulai lari. Lalu kita baca doa yang berbeda dengan yang tadi ketika kita jalan. Sambil lari kita baca Rabbighfir warham wa'fu wa takarram. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram. Kalau sudah sampai di garis hijau lagi, kita ganti lagi doanya yang tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Tadi dari Sofa, sekarang sudah ada di Marwah. Berhenti dulu di Marwah, kita arahkan lagi ke arah Ka'bah. Kita baca kayak tadi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baru kita jalan lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau sudah ketemu garis hijau lagi, baru kita baca doa yang tadi lagi. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram, sambil lari. Rabbighfir, lari kecil ya, bukan lari cepat. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram. Ketemu lagi garis hijau, kita ganti lagi doanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Kita sudah berada di Bukit Sofa lagi. Nah, dari Bukit Sofa, Bukit Marwah kayak tadi caranya. Bukit Sofa, Bukit Marwah sebanyak 7 kali ya. Setelah 7 kali baru kita menuju ke sisi-sisi di sekitar situ untuk melakukan tahallul. Nah, untuk tahallul itu kita memotong rambut kita minimal 3 helai rambut. Ya, boleh dipotong seluruh rambut atau dibotak. Boleh juga minimal 3 helai rambut. Oleh karena itu, kita akan praktekkan memotong rambut setelah ini. Kak, matiin dulu, Kak. Nah, sekarang waktunya kita akan melakukan tahallul, yaitu dengan memotong rambut. Yang memotong adalah bukan diri kita, tapi harus ada orang lain yang sudah dipotong rambutnya, yang juga sama-sama sudah melakukan ibadah haji. Jangan dipotong sendiri atau sama orang yang belum selesai hajinya. Harus dipotong oleh orang yang sudah selesai hajinya. Nah, ini kita akan minta bantuan kepada orang yang yang sudah selesai ya. Ini akan dipotong 3 helai ya. Sudah seperti itu ya. Jadi nanti setelah selesai dipotong rambutnya, haji kita sudah selesai. Demikianlah manasik haji kita di tahun ini. Semoga kita semua bisa berangkat betul-betul untuk ibadah haji ke tanah suci, dan kita menjadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu cirinya adalah setelah selesai melaksanakan ibadah haji, kehidupannya semakin baik dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah manasik haji kita tahun ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
selanjutnya kita akan mendengarkan apa sih maknanya dari ibadah haji yang sudah dilaksanakan, yang sudah disampaikan Teacher Rifai tadi. Langsung menuju Teacher Rifai lagi ya untuk memahami maknanya. Silahkan Teacher. Baik, dicariin anak-anak sekalian. Tadi sebagian sudah Teacher sampaikan bagaimana pemaknaannya. Sekarang kita lanjutkan. Tadi ada Muzdalifah. Di Muzdalifah itu kita memungut batu-batuan untuk lempar jumrah. Maknanya apa? Di dalam kehidupan kita, kita harus mempersiapkan senjata sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk melawan syaitan yang menggoda kita. Senjatanya apa? Senjatanya adalah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ismail alaihissalam, dan Ibunda Hajar, ibu dari Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ketika mereka digoda secara langsung oleh syaitan, lalu mereka mengambil batu-batuan, lalu mereka melempar setan-setan itu, dan sekarang diabadikan oleh orang-orang yang beribadah haji dengan melakukan lempar jumroh. Nah, lempar itu sebenarnya adalah simbol bahwa kita harus memerangi setan. Setan itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Nah, setan yang terlihat itu biasanya mengajak kita untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, setan yang tidak terlihat itu biasanya membisikkan dalam hati kita agar kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Selanjutnya, setelah melakukan lempar jumroh tadi, kita melakukan tawaf. Tawaf ini adalah ibadah tertua ya. Tawaf itu dimulai oleh para malaikat di Baitul Ma'mur, adanya di langit. Baru kemudian di bumi dimulai sejak Nabi Allah Adam alaihissalam. Dulu Ka'bah itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam, baru diperbaiki di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, keliling atau mengelilingi Ka'bah itu artinya begini anak-anak. Apapun kegiatanmu, apapun aktivitasmu, apapun profesimu, ya, profesi yang baik, aktivitas yang baik, semuanya adalah harus berniat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya harus bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita tidak boleh melupakan Allah dalam segala aktivitas kita. Baru kemudian ada sa'i tadi. Sa'i itu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Apa pemaknaan dari sa'i? Sa'i adalah kerja keras. Sa'i adalah perjuangan. Siapa yang melakukannya? Siti Hajar. Siti Hajar adalah ibunda Nabi Allah Ismail alaihissalam. Waktu itu Siti Hajar berjuang untuk mencari air karena bayinya Nabi Allah Ismail alaihissalam saat itu kehausan. Walaupun di Gunung Sofa dan di Gunung Marwah itu tidak ada sumber air, tidak ada mata air, bahkan sangat gersang karena mereka di sana adalah batu terjal yang tidak ada kehidupan. Namun Siti Hajar tetap berjuang, bekerja keras. Akhirnya Allah hadiahkan kepada Siti Hajar sebuah sumur yang kita sebut dengan sumur Zam-Zam. Oleh karena itu anak-anak, sekali-kali kita jangan berputus asa. Sekali-kali kita jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. La ta'asumir rahillah, la ya'asumir rahillah ilal qaumil kafirin. Jangan sampai kita berputus asa karena itu adalah perbuatan orang-orang kafir. Nah, Siti Hajar sudah memberikan contoh yang sangat baik kepada kita bahwa kita harus berjuang. Walaupun seakan-akan mustahil keluar air, tapi ternyata dengan perjuangannya berlari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki atas kerja kerasnya, rizki atas usahanya, rizki atas kasabnya, diberikan sumur, yaitu sumur Zam-Zam yang sampai sekarang airnya belum kering, dan nanti sampai kiamat insya Allah tidak akan kering. Selanjutnya, kita memotong atau tahalul, itu maknanya apa anak-anak? Rambut itu adalah simbol, di mana kadang-kadang dengan rambut itu kita memiliki kesombongan, membangga-banggakan ketampanan, membangga-banggakan kehebatan, membangga-banggakan sesuatu yang kita miliki, maka potonglah, guntinglah, sehingga kita tidak lagi membangga-banggakan apa yang kita miliki. Tapi itu simbol, bukan berarti tiap hari kita gunting rambut, tidak. Tapi itu simbol. Jangan sampai kita membangga-banggakan apa yang sudah kita miliki. Ya, mobilnya yang banyak tidak usah dibanggakan, tapi gunakan untuk kepentingan dan manfaat yang banyak. Rumahnya yang besar tidak usah dibangga-banggakan, tapi gunakan untuk kepentingan yang lebih manfaat bagi dirinya dan sesama manusia yang lainnya.
Apapun yang dimiliki, jangan dibanggakan, tapi berikan manfaat kepada orang lain, kepada sekitarnya, dan kepada orang yang lebih banyak lagi. Nah, begitulah kira-kira pemaknaannya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Teacher Rifai. Wah, seru sekali ya teman-teman ya. Tidak kalah serunya dengan manasik haji yang biasa kita lakukan di sekolah. Dulu mungkin teman-teman masih ingat kalau yang tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi, kita masih bisa melaksanakan manasik haji di sekolah. Seru juga, tapi ini juga tadi tidak kalah serunya. Terima kasih Teacher Rifai dan teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara pada kegiatan hari ini. Nah, tadi sudah didengarkan semua dan kita akan selanjutnya berdoa bersama dengan Teacher Rifai kembali untuk menutup acara pada kegiatan hari ini. Silakan Teacher. Baik anak-anak, marilah kita sama-sama berdoa. Yang pertama kita doakan diri kita semua masing-masing. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kita juga doakan untuk kedua orang tua kita juga doakan untuk guru-guru kita juga doakan untuk teman-teman kita juga doakan untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, kita juga doakan untuk seluruh negeri di dunia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, inayah, dan segala hal yang terjadi saat ini berupa pandemi segera Allah angkat dari bumi ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu ihdinas mustaqim siratal alaihim demikian, terima kasih. Halo, Teacher Rifai. Teacher Rifai sepertinya sedang freeze, teman-teman ya. Ya, langsung saja Teacher Ingin. Iya. Teacher Rifai sudah selesai kok. Kan akan ditutup dengan doa tadi, Teacher. Tadi sudah doa. Oh gitu. Oke, baik. Teacher Rifai masih bisa mendengar suara kami? Sudah selesai? Sepertinya sudah selesai ya Teacher Ina ya? Sudah doa. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sudah menyelesaikan kegiatan kita pada hari ini dan setelah ini kita akan kembali ke kelas kita masing-masing dan sebagai ucapan yang terakhir dari Teacher Iin, saya sampaikan terima kasih ucapan ini kami sampaikan kepada Ibu Kepala Unit dari TK, SD yang sudah berkenan mengiringi atau mendampingi kita semua dalam kegiatan hari ini. Sama-sama Teacher Iin. Terima kasih juga semua teacher-teacher yang telah mendampingi anak-anak kita semua dan Iya. anak-anak yang sangat semangat hari ini memperhatikan, Masya Allah. Iya, Dan Teacher. sekali lagi terima kasih Teacher Rifai juga sebagai ketua pelaksananya. Ya, Teacher Sari silahkan. Teacher Iin, boleh, ini sepertinya banyak yang antusias mungkin ingin bertanya ya. Ada 11 orang yang tunjuk tangan, tapi karena waktunya sudah habis, mungkin nanti bisa ditanyakan di kelas masing-masing ya Teacher ya? Setuju sekali. Iya, seperti Iya, antusias betul. sekali, banyak yang raise hand dari tadi mungkin ingin bertanya nih. Nah, tapi karena waktunya sudah mau kita tutup ya, nanti pertanyaannya boleh disampaikan di kelas ya. Baik, Teacher Sari, terima kasih banyak masukannya. Betul teman-teman, nanti dilanjutkan dengan teacher-teacher di kelas. Oke, yang pasti masih banyak yang penasaran dan tadi yang kita lihat dan kita dengarkan sama-sama, teman-teman juga sudah tidak sabar pengen tahu jawabannya. Oke.
kelas masing-masing dan mari kita akhiri kegiatan manasik haji kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.